Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film, Garasi Movie. Semoga kalian semua bahagia dan sehat selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Killer, A Girl Who Deserved to Kill yang rilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang kehidupan mantan seorang pembunuh bayaran. Di suatu ketika, gadis yang dititipkan kepadanya diculik. Ia pun akhirnya kembali menjadi pembunuh yang sadis demi mendapatkan gadis itu kembali. Film ini disutradarai oleh Choi Jae-hoon, dibintangi oleh Jang Hyuk, Lee Seo-young, Bang Eun-jung, Kan Bruce, dan artis papan atas lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film ini. Selamat menikmati. Terlihat Bai Uigang sebagai pemeran utama dalam film ini. Ia merupakan seorang pembunuh bayaran legendaris yang memilih untuk pensiun dan hidup bahagia bersama istrinya yang bernama Hyun-soo. Di saat Uigang sedang bersantai, Hyun-soo meminta izin untuk berlibur ke Pulau Jeju bersama temannya. Uigang pun dipercaya untuk menjaga anak tiri temannya yang bernama Kim Yoon-ji. Awalnya Uigang tidak menyukai ide itu, namun ia menyerah karena permohonan dari istrinya. Keesokan hari, Uigang mengantar istri dan temannya ke bandara. Pada malam hari, Uigang pun menjemput Yoonji dan temannya. Mereka pergi ke daerah Hongdae atas permintaan Yoonji. Kemudian Yoonji pun meminta izin untuk menginap di rumah temannya. Setelah mengantarnya, Uigang memberikan uang jajan kepada mereka. Di saat sedang tidur, Uigang terbangun karena mendapat telepon dari Yoonji. Yoonji meminta tolong karena sedang tidak enak badan. Sesampainya, ternyata Uigang ditipu oleh Yoonji karena ia ingin menginap di rumah Uigang. Namun mendapat SMS dari temannya, ia pun tidak jadi menginap. Di saat hendak pulang, Uigang melihat Yoonji dijemput oleh beberapa orang dengan menggunakan motor. Di waktu memberi uang jajan, Uigang sengaja menyelipkan GPS di dompet Yoonji. Karena khawatir, ia pun melacak dan menemukan keberadaan Yoonji. Ternyata, saat ini Yoonji dan temannya sedang disekap oleh sekelompok berandalan yang dipimpin oleh Sung Yeon. Uigang pun datang dengan keahliannya. Ia memukul satu persatu berandalan itu. Sung Yeon pun mendapat hadiah pukulan dari Uigang. Pagi harinya, Yoonji pun menemui Uigang. Ia heran dengan pekerjaan Uigang karena ia memiliki banyak uang dan rumah yang sangat bagus. Di saat pulang makan, mereka pun melewati jalan di mana Yoonji pernah disekap sebelumnya oleh para berandalan. Mereka pun diberhentikan oleh seorang detektif karena adanya kasus pembunuhan di lokasi tersebut. Besok harinya, mereka pun mendapat kunjungan dari detektif yang bernama Lee Yang-ho. Lee yang curiga kepada Uigang karena mobilnya terlihat dari CCTV sedang melewati lokasi pembunuhan saat itu. Uigang pun menyangkal tuduhan dan mengusir Lee Yang karena tidak adanya cukup bukti untuk menuduhnya. Yeonji mendapat telepon dan ancaman dari Sung Yeon. Sung Yeon pun mengatakan bahwa saat ini ia sedang menyekap temannya. Sung Yeon pun meminta Uigang datang karena ia menyimpan barang bukti kasus pembunuhan berupa pisau yang memiliki sidik jari Uigang. Dengan GPS-nya, Uigang mendatangi keberadaan Sung Yeon saat ini. Sesampai di lokasi, Sung Yeon pun kaget karena Uigang datang secara tiba-tiba. Dengan mudah Uigang mengalahkan si botak. Ia pun dengan sadis melukai si botak untuk meminta pisau yang disimpan Sung Yeon. Penjahat itu pun mencoba membunuh Uigang. Di saat Uigang mengejarnya, ia dihentikan oleh seorang pembunuh Rusia yang bernama Yuri. Di saat pulang ke rumah, Uigang menemukan bahwa Yeonji telah diculik. Ia pun melacak keberadaan Yeonji. Melalui GPS-nya,
Ia pun mengunjungi sebuah apartemen. Ia mulai memukuli berandalan yang ada di sana. Uigang pun berhasil menangkap Sung Yong yang hendak lari. Ia pun menyiksa Sung Yon untuk mengetahui keberadaan Yeonji. Uigang segera mengunjungi hotel yang diberitahu oleh Sung Yon. Di lokasi lain, Sung Yon telah ditemukan tidak bernyawa. Uigang pun mulai membantai dan membunuh berandalan yang ada di sana. Jumlah yang banyak tidak menjadi masalah untuk Uigang yang merupakan mantan pembunuh bayaran yang sangat ditakuti dulunya. Dengan pistolnya, ia menembak para berandalan di hotel itu. Selain ahli dalam menembak, ia pun mahir menggunakan pisau. Dengan sadisnya, Uigang membunuh berandalan yang telah ia tanyai mengenai keberadaan Yeonji. Di saat itu, Yuri datang untuk melawan Uigang. Uigang pun mengetahui bahwa Yuri berasal dari Rusia karena pisau yang ia pakai. Yuri pun memberitahu keberadaan Yeonji yang akan berada di dermaga besok pagi. Uigang pun naik ke hotel untuk menghindari Yuri, namun perkelahian mereka tidak dapat dihindari. Uigang berhasil menjebak dan mengalahkan Yuri. Di saat hendak pergi, Uigang dihentikan oleh detektif Li Yang. Tetapi Uigang berhasil membalikan keadaan dan membawa Li Yang untuk ikut menyelamatkan Yeonji. Sesampainya di dermaga, Uigang segera menabrakkan mobil milik Li Yang ke arah mobil milik penculik. Ia pun menemukan Yeonji. Setelah membunuh penculik itu, ia menemukan sebuah ponsel yang menyimpan nomor telepon milik Li Yang. Dan ia mengetahui bahwa Li Yang turut andil dalam penculikan Yeonji. Di saat para pasukan polisi lain tiba, ia pun mengancam akan memberitahu polisi lain jika Li Yang tidak segera membantunya. Di rumah sakit, Yeonji akhirnya tersadar setelah 2 hari pingsan. Ia pun ditemani oleh Uigang yang menjaganya. Di saat Uigang hendak kembali ke kamarnya, Yeonji yang masih ketakutan meminta ditemani. Di luar kamar, Li Yong menemui Uigang. Ia pun meminta Uigang menepati janjinya untuk tidak memberitahu bahwa ia adalah seorang polisi korup. Uigang pun berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak jika Li Yang mau membantunya menemukan orang yang hendak menculik Yeonji. Uigang pergi untuk menemui teman lamanya di lapangan tembak. Ia meminta bantuan untuk mendapatkan senjata di pasar gelap. Uigang pun akan membayar banyak jika ia mendapatkan senjata itu. Di rumah sakit, Uigang mendapat telepon dari istrinya. Hyunsu menanyakan kabar Yeonji. Uigang pun berbohong dengan mengatakan bahwa Yeonji baik-baik saja. Yeonji pun bertanya, apakah Uigang sangat takut kepada istrinya? Uigang berkata, hal itu ia lakukan karena takut kehilangan istrinya. Uigang pun mendapat kabar dari detektif mengenai identitas salah satu pelaku penculik Yeonji. Penculik itu merupakan penjahat yang bergerak dalam kasus human trafficking. Uigang segera menemukan keberadaan penjahat itu. Dengan sadis, ia menyiksa dan membunuh demi menemukan orang yang memesan untuk membeli Yeonji. Ternyata pemesan itu adalah seorang kepala jaksa dan mafia Rusia juga ikut terlibat. Uigang pun mendapat informasi mengenai keberadaan mereka. Setelah membunuh, Uigang memesan jasa cleaning untuk membersihkan mayat-mayat yang berada di tempat itu. Esok harinya, pesanan senjata Uigang telah tiba. Di saat temannya hendak merakit senjata, Uigang mendapat telepon dari Yeonji. Yeonji ingin Uigang pulang ke rumah sakit untuk menemaninya. Uigang pun mengetahui bahwa ibu kandung Yeonji telah meninggal 3 tahun lalu. Ia meminta Li Yang untuk segera menyelidiki kepala jaksa. Uigang pun mendatangi keberadaan kepala jaksa yang bernama Hong Seo Jun. Dengan snipernya, ia membunuh para penjaga. Uigang pun berhasil masuk ke dalam rumah kepala jaksa. Dengan brutal, Uigang membunuh para penjaga. Yuri pun datang menghalangi Uigang. Di saat terdesak,
Li Yang datang. Namun ia datang bukan membantu Yue Gang, tetapi ia menjebak untuk menangkap Yue Gang. Yue Gang pun dibawa ke hadapan Xiao Jun. Xiao Jun yang hendak mantap-mantap dengan seorang gadis menyuruh Li Yang untuk menyingkirkan Yue Gang. Dalam perjalanannya, Yue Gang berhasil menjatuhkan senjata milik Li Yang dan menghajar bawahan Yuri. Yue Gang pun merebut senjata milik Li Yang dan membunuhnya. Mendengar suara tembakan, Yuri pun datang. Duel antara Yuri dan Yue Gang pun terjadi. Keduanya saling tembak-menembak. Terlihat Yuri mampu mengimbangi duel melawan Yue Gang. Namun, pada akhirnya Yue Gang lebih unggul. Yuri yang terluka tidak mampu melawan Yue Gang. Yue Gang pun berhasil menembak Yuri dan menendangnya jatuh dari lantai atas menuju ke kolam renang. Di saat Seo Joon selesai mandi, ia terkejut karena Yue Gang telah berada di kamarnya. Seo Joon pun menawari kesepakatan dengan Yue Gang. Ia akan memberikan kebebasan dan uang yang banyak kepada Yue Gang. Yue Gang pun mengetahui ternyata ibu tiri Yeonji ikut serta dalam penculikan ini. Yue Gang pun tertawa mendengar tawaran dari Seo Jun. Sambil tertawa, ia menembak dan membunuh Seo Jun tanpa ampun. Di Pulau Jeju, terlihat ibu tiri Yunji hendak pergi menggunakan mobil. Namun, ia terkejut bahwa Yue Gang telah berada di dalam mobil. Yue Gang pun menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan, Yue Gang mengatakan bahwa ia akan merawat Yunji. Dan tanpa ampun, Yue Gang membunuhnya. Di saat Hyun So sedang memandangi lautan, Yue Gang datang bersama Yeonji untuk memberinya kejutan. Mereka bertiga pun tertawa bersama. Dan berakhirlah alur cerita film The Killer, A Girl Who Deserved to Kill. Semoga kalian menikmati alur cerita yang Mimin berikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan alur cerita film lain yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa di konten Garasi Movie selanjutnya. Wassalam.